pandemi ini merubah orientasi manusia secara individual, secara kemasyarakatan, secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, saudara-saudaraku di rumah dan di mana saja, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di dalam kuliah program doktor multikulturalisme. Kali ini saya akan membawakan materi kuliah khusus, materi yang terkait dengan multikulturalisme, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah di tengah COVID. Ini tentu sifatnya umum dan mungkin di dalam sub kita tidak ada. Tetapi konteksnya ialah saya memberikan penguatan, memberikan kesempatan untuk mengasah ketajaman analisis kita, bahwa semua masalah-masalah di sekitar kita itu bisa kita analisis dengan kajian interdisipliner, kajian sosiologis, kajian agama, kajian sosial politik, dan kajian-kajian psikologi massa. Saudara sekalian, sudah 5 minggu ini bangsa Indonesia dan dunia diterpa oleh situasi tidak menentu, diterpa ketakutan, diterpa menurunnya kekuatan orang-orang yang terserang oleh COVID, dan juga ada pandemi global yang wabah itu menurunkan tingkat imunitas sehingga orang bisa sakit dan meninggal dunia. Dan karena ini pandemi, seluruh dunia menimbulkan mass fear atau ketakutan massal. Nah, situasi seperti ini itu berpengaruh langsung pada sosial, ekonomi, politik, keuangan, pemerintahan. Mungkin juga berpengaruh di dalam orang memandang dirinya, orang memandang Tuhannya, dan berpengaruh perilaku keberagamaan. Juga perilaku sosial lainnya, social cohesion. Saudara sekalian yang saya hormati, rasa kemanusiaan tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membedakan agama, tidak membedakan asal muasal, tidak membedakan strata sosial. Itu adalah unsur penting dari kebersamaan, yang itu juga merupakan unsur penting dari multikulturalisme. Nah, di dalam konteks ini kelihatan sekali bahwa ada pengaruh signifikan antara situasi mass fear ini, pandemi ini, dengan rasa solidaritas kita. COVID-19 dan pandemi jelas memunculkan kebersamaan dunia dan manusia dari ancaman bahaya bersama. Kemudian ini membuat kita sedikit demi sedikit menghilangkan rasa saling curiga berdasarkan agama, ras, maupun warna kulit. COVID-19 dan mass fear ini memunculkan moral feeling as a human. Rasa kemanusiaan kita muncul. Dan bahkan dalam tataran lain muncul social empathy atau kepedulian sosial yang merupakan bahan yang sangat penting bagi kebersamaan dan multikulturalisme. Saudara sekalian, di RT, di RW, di musola, di masjid, di gereja,
Di yayasan sosial muncul kepedulian. Pribadi-pribadi kita dan keluarga yang berpunya sekarang sudah mulai mengirim donasi. Ada yang membantu alat pelindung diri, APD, alat kesehatan, obat-obatan, menyediakan bantuan sembako, dan juga bahkan muncul keinginan untuk bersatu secara perlahan-lahan. Persoalannya ialah, pertanyaannya dalam konteks kuliah kita, apakah ini kita masih mencari-cari, oh jangan itu, jangan ditolong karena agamanya berbeda dengan kita. Kan tidak begitu. Itu di dalam pandemi ini turun berangsur-angsur. Saudara sekalian, inti multikulturalisme itu adalah humanity. Dalam khazanah kita ada disebut ukhuwah basyariah dan ukhuwah insaniyah, tali persaudaraan atas kemanusiaan dan kebangsaan atau kemasyarakatan. Dengan demikian, maka sesungguhnya multikulturalisme itu muncul pada saat damai, pada saat konflik, dan juga muncul pada saat manusia dalam kondisi tidak berdaya. Nah, dalam kondisi tidak berdaya inilah kita kemudian muncul kebersamaan. Sekarang saya kontekskan dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara ini didirikan dan dibangun adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial di seluruh dunia. Maknanya ialah negara ini butuh multikulturalisme. Saudara sekalian, ini secara tidak sadar dalam konteks ilmiah itu mengurangi salah satu ancaman di dalam keberagamaan kita, itu adalah kelompok-kelompok eksklusif, kelompok-kelompok yang anti kebersamaan dalam konteks sosial. Saya kira ini akan sedikit demi sedikit mengurangi bentrok di dalam kaitan kesamaan di dalam hak-hak publik. Karena apa? Karena di dalam situasi yang sekarang ini ada perubahan orientasi kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan bersaudara. Nah, sekarang step berikutnya. Ada gejala yang sangat-sangat nyata, tapi perlu dibuktikan nanti di dalam penelitian kita, psiki kita perlu pembuktian. Yang pertama, ada berubahnya gejala keberagamaan dan spiritualisme modern yang muncul secara individual maupun secara sosial. Yang kedua, relasi manusia dengan manusia, social distancing dan physical distancing itu membawa manusia ke ranah yang lebih private. Maka di dalam malam-malamnya mungkin sebagian besar di antara kita merevisi kembali apa benar jika kita memandang diri kita, memandang manusia, memandang Allah, dan bagaimana hubungan kita di dalam beragama. Saudara-saudara sekalian, ini pandemi ini merubah orientasi manusia secara individual, kemasyarakatan secara nasional. Individual misalnya, kita sempat merevisi mungkin, merenungkan kembali bagaimana memandang diri kita. Jangan-jangan Allah itu kayak pesuruh kita, diminta doa terus, tapi kita tidak melaksanakan titah-titahnya. Jangan-jangan. Yang kedua, hubungan manusia dengan ideologi materialisme.
bagaimana egoisme manusia dan juga sistem sosial yang kemarin perlu direvisi, karena dia sesungguhnya mendistorsi kemanusiaan. Jadi teknologilah yang menjadi Tuhan itu, penguasa itu. Nah, dalam kaitan yang seperti ini mungkin perlu reorientasi kita. Yang ketiga, fungsi ikatan sosial antar bangsa. Nah, sekarang negara-negara yang maju pun terpuruk. Sekarang doa sudah dimulai di tempat-tempat yang dulu sesungguhnya sesuatu yang ditertawakan. Nah, oleh sebab itu ini ada changing directions, ada perubahan arah dari hubungan kemanusiaan dan pemerintahan. Saudara sekalian, saya kira ini menjadi renungan kita yang terakhir. Saya ingin saudara-saudara membuktikan apakah ketakutan, kekurangan, kelaparan seperti yang dalam Al-Qur'anul Azim itu merupakan bagian dari situasi yang selalu ada di bangsa-bangsa dan sejarah manusia, dan apakah ini kelaparan, ketakutan, kekurangan itu bisa merubah orientasi kemanusiaan kita. Yang kedua, monggo kita cari, kita observasi, diteliti apakah kita sudah atau manusia sudah fair terhadap lingkungan alamiahnya, manusia sudah fair terhadap sistem sosial dan sistem kenegaraannya, the world order itu apa sudah benar. Saya kira ini bisa berangsur-angsur direvisi dengan gejala COVID ini. Dan yang terakhir, apakah semangat multikulturalisme, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah ini betul-betul muncul di kalangan kita ataukah hanya sekilas? Saya kira perlu pembuktian. Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kuliah singkat ini memang ditujukan untuk memperkuat gaya analisis kita, terutama bagi mereka yang menggunakan kajian-kajian ilmu yang secara berurutan, ilmu agama sebagai point of view utama, dibantu oleh ilmu sosiologi politik, ilmu ekonomi. Disitulah inti dari interdisipliner di dalam kajian multikulturalisme. Terima kasih, salam keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghindarkan kita dari pandemi, dari ketakutan, dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada kemarin. Selamat Ramadan, selamat mendekatkan diri kepada Allah, selamat memberikan kontribusi kepada keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.